Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 3 Juli tahun 2021 adalah Pesta Santo Thomas Rasul. Thomas lahir di Galilea dan dikenal sebagai salah seorang dari ke-12 Rasul Yesus. Sebelum mengikuti Yesus, Thomas adalah seorang nelayan, tetapi tidak seperti Petrus atau Andreas yang memiliki perahu sendiri. Thomas hanyalah seorang nelayan kuli yang tidak memiliki perahu. Hidupnya hampir selalu serba kekurangan. Inilah yang membuat ia sangat hati-hati, pesimistik, cepat menyangka akan terjadi hal-hal buruk. Di antara ke-12 rasul, Thomas dikenal sebagai orang yang tidak mudah mempercayai sesuatu. Sikapnya ini terlihat dengan sangat jelas di dalam kaitannya dengan peristiwa penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Sesudah hari raya Pentakosta, para rasul dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mereka menjadi kuat serta teguh dalam iman dan kepercayaan pada Yesus. Tentang karya kerasulan Thomas sesudah itu, kitab suci tak menyebutkan apa-apa lagi. Juga tidak ada sepucuk surat peninggalan Thomas yang sampai kepada kita. Menurut tradisi yang dibeberkan Santo Ambrosius dan Hieronymus, Thomas menyebarkan kabar gembira ke arah timur dengan mengikuti jalan para pedagang, yaitu ke Syria, Armenia, Persia, dan India. Dekat Madras, di kota Malaipur, Thomas menerima mahkota kemartirannya. Orang Kristen India Selatan, lebih-lebih di sepanjang pantai Siro Malabar, percaya bahwa Thomas menobatkan Raja Gondapur dan bahwa mereka keturunan orang-orang Kristen abad pertama. Thomas mati ditusuk tombak dan relikwinya masih tetap ada sewaktu makamnya dibuka kembali pada tahun 1523. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ.
Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dari tidak percaya menjadi percaya. Pada hari ini, kita merayakan pesta Santo Thomas Rasul yang juga disebut Didimus, yang berarti orang kembar. Lihat Injil Yohanes pasal 11 ayat 16 dan ayat 24. Injil pada hari ini menampilkan kisah penting tentang pergerakan atau pergeseran Santo Thomas dari tidak percaya menjadi percaya. Namun itu sama sekali tidak mengaburkan perannya sejauh dicatat oleh para penginjil selagi Yesus masih bersama-sama dengan mereka sebelum wafat dan kebangkitannya. Pada saat Yesus mengajak para muridnya untuk pergi ke Betania untuk melihat Lazarus yang baru saja meninggal, Thomas pun langsung berujar, "Marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan Dia." Maksudnya bukanlah mati bersama Lazarus, tetapi mati bersama Yesus, karena mereka akan pergi ke tempat berbahaya, karena di sana ada banyak orang Yahudi yang siap menjerat Yesus. Lagi, pada saat Yesus mewartakan tentang rumah Bapa dan Yesus akan pergi ke situ, lalu menyatakan bahwa para murid pun tahu jalan ke situ, Thomas pun langsung berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami bisa tahu jalan ke situ?" Jelaslah kepolosan Thomas menampilkan dirinya sebagai seorang yang sederhana, suka bertanya, dan ingin memperoleh jawaban dan kepastian. Hal yang sama tentu terjadi dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Dalam menceritakan tentang kisah kebangkitan, penulis Injil Yohanes adalah satu-satunya penginjil yang mengisahkan tentang Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, sosok murid Thomas begitu penting bagi penginjil Yohanes, karena penginjil Yohanes sadar bahwa banyak orang pada zaman itu, apalagi pada zaman-zaman kemudian, yakni orang-orang yang akan percaya di kemudian hari, yang akan mengalami hal yang sama, yakni keraguan tentang atau ketidakpercayaan akan kebangkitan Yesus.
Kesulitan ini memang dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa pada zaman itu tidak ada orang mati yang bangkit lagi kecuali dibangkitkan oleh Yesus. Tak hanya itu, lebih parah lagi, hal itu sudah dikondisikan oleh para pemimpin Yahudi pada zaman itu yang tentu takut bahwa Yesus nanti bangkit, hal yang justru nanti memperkuat iman para murid dan orang-orang yang percaya kepadanya, dan yang bisa saja membuat lebih banyak lagi orang Yahudi percaya kepadanya. Isu tentang kebangkitan Yesus tentu sudah beredar di tengah orang Yahudi pada zaman itu, khususnya di kalangan para murid, mengingat Yesus sendiri pernah membangkitkan orang mati. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Karena itu, para imam kepala dan orang Farisi datang meminta Pilatus untuk menjaga kubur Yesus agar membuat kebangkitan itu tidak terjadi. Maka kubur Yesus pun dimeterai dan dijaga oleh para penjaga yang disediakan Pilatus untuk memenuhi permintaan mereka itu. Bahkan setelah penjaga-penjaga itu mengalami peristiwa kebangkitan itu, lalu menjadi gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati, mereka pun segera melaporkannya kepada imam-imam kepala. Malah para imam kepala menjadi semakin khawatir sehingga memberikan uang kepada para penjaga. Malah para imam kepala semakin khawatir sehingga memberikan uang kepada para penjaga agar berkata dusta dengan memberitakan hal yang justru sebaliknya. Saudara-saudariku terkasih, kebangkitan Yesus menjadi berita yang santer. Tidak hanya kesaksian Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome, serta dua murid Yesus, Petrus dan murid yang dikasihi Yesus yang menyaksikan kubur kosong. Penampakan Yesus kepada para murid pada malam harinya amat meneguhkan hal itu. Nah, salah seorang murid Tuhan, yakni Thomas, yang tidak hadir pada peristiwa penampakan Yesus kepada para murid itu, menjadi cerita berbeda. Ketidakhadirannya tak diketahui sebabnya, dan orang bisa berandai-andai tanpa dasar untuk menerangkannya. Satu hal yang bisa diterangkan adalah bahwa ketidakhadirannya itu membuat Thomas tidak percaya akan kebangkitan Yesus, warta yang disampaikan para murid kepadanya. Hal itu tentu beralasan karena orang yang tak menyaksikan kerap menyimpan keraguan dalam kadar berbeda-beda. Thomas ditampilkan sebagai orang yang ragu dalam kadar tertinggi, yakni sampai kepada level ketidakpercayaan. Katanya, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Banyak orang zaman ini, karena pelbagai macam pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebiasaan-kebiasaan dunia yang penuh glamor dan yang memanjakan, merasa bahwa uang akan membeli segala-galanya. Selanjutnya, ilmu pengetahuan itu bagi sementara orang berada di atas segala sesuatu dibandingkan dengan kitab suci yang dipandang hanya sekedar kisah masa lalu. Ilmu pengetahuan dirasa lebih pasti dari keberadaan Tuhan dan penyelenggaraannya. Mereka membutuhkan kepastian ilmu pengetahuan, menanti kepastian tentang keberadaan Tuhan atau tentang jawaban Tuhan
atas persoalan dirinya, tetapi tak kunjung datang. Banyak yang ragu karena merasa tidak ditolong Tuhan, tidak dibantu oleh rekan-rekan orang beriman, sehingga malah menjadi semakin susah dan menderita. Kisah tentang Rasul Thomas mengajak kita untuk melepaskan segalanya dan menyadari diri bahwa kita perlu belajar dari ketidakpercayaannya agar bergerak kepada kepercayaan. Kita perlu memahami bahwa sebenarnya yang ada bukan soal mencari kepastian lahiriah, tetapi mencari kepastian keselamatan. Bukan mencari kesenangan dunia, tetapi kesenangan surgawi, bukan keselamatan sebatas duniawi yang fana, tetapi keselamatan abadi, kekal dan baka. Karena itu Yesus berkata kepada Thomas, juga kepada kita semua, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Maka kendati pun orang tidak melihat kehadiran Tuhan, seharusnya ada kepercayaan di dalam dirinya. Sekalipun orang tidak mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, tetapi percaya bahwa Allah menolong atas cara yang tidak kita pernah tahu, atas cara unik yang berbeda, sesuai dengan kehendaknya. Mungkin bukan sekarang kita mengalaminya, tetapi nanti, bukan atas cara yang kita kehendaki apalagi paksakan, tetapi atas cara Allah yang mengerjakan kebaikan di atas segala-galanya. Kita semua seperti Thomas, lalu hanya bisa berujar, "Ya Tuhanku dan Allahku." Semoga demikian. Amin.